Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita bertemu kembali dengan TV Persis kerjasama dengan PP Persistri dalam program Ramadan Kita. Syiar menggema Ramadan penuh makna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita pada sekarang ini dipertemukan kembali dalam Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa menjalaninya dengan penuh istimewa dan beribadah dengan penuh makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah penafsiran tentang makna daripada Ramadan. Innama sumiyat Ramadan li'annahu yarmadu dunuba ay yahrikuha bi'amalis salihah. Ramadan dinamakan bulan Ramadan itu diantaranya dikarenakan dia adalah yarmadu dunub, yaitu membakar dosa, atau membakar dosanya dengan apa? Bi'amalis salih, dengan amal soleh. Artinya dalam hal ini kita perlu mempunyai bahan bakar untuk membakar hal tersebut. Apa bahan bakar tersebut? Tiada lain adalah amal soleh. Perlu kita memperbanyak amal soleh agar kita mempunyai banyak bahan bakar sehingga dosa-dosa yang lalu yang telah kita lakukan barangkali bisa jadi hangus terbakar semua, bersih karena kita memperbanyak bahan bakarnya yaitu dengan amal soleh, sehingga akhir Ramadan kita semua menjadi bersih dari dosa-dosa. Ramadan disebut juga bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang mendidik jiwa dan raga kita. Di antaranya satu paket tentang Ramadan tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186. Di antaranya ada 3 hal yang tertulis dalam ayat-ayat tersebut, yaitu di akhir ayat yang menjadikan tujuan bagi kita untuk pelaksanaan Ramadan, yaitu 3 la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allakum yarsyudun. 3 hal yang menjadi tujuan bagi pendidikan dalam kegiatan yang kita laksanakan atau peribadahan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Target yang pertama yang tadi disebutkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ada sebuah dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, apa sih makna takwa? Maka Ubay malah balik bertanya, pernahkah Anda berjalan di jalan yang penuh duri? Maka Umar menjawab, tentu saja. Bagaimana sikap Anda ketika berjalan di jalanan yang penuh duri? Maka jawabnya, aku pasti akan lebih waspada, akan lebih hati-hati. Nah, itulah takwa. Artinya di sini, takwa berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan, dalam menjalani
sebuah jalan, diibaratkan menyeberangi sebuah jalan yang penuh duri. Artinya kita akan lebih hati-hati, dan itu akan tercapai oleh seorang shaim yang melaksanakan saumnya dengan benar-benar melaksanakan saum. Yakin target yang pertama, yaitu yang disebut la'alakum tatakun, akan tercapai karena kita akan melaksanakan segala aktivitas dengan penuh kehati-hatian. Sedangkan yang kedua, ada kalimat di akhir ayat tersebut, la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Sedangkan syukur dalam definisinya ialah seseorang hamba menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang membuat nikmat tersebut. Artinya kita melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang menerangkan tentang takwa, ialah dikatakan orang yang paling kaya sedunia itu ialah orang yang paling bersyukur akan nikmat Allah. Jadi makna syukur itu diantaranya menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, diantaranya orang yang paling kaya sedunia adalah orang yang paling pandai menikmati pemberian Allah, yang paling pandai menikmati nikmat, yang paling banyak bersyukur kepada Allah, sehingga dia merasakan kondisi apapun yang dia rasakan terasa ternikmati, baik itu ketika dia mendapatkan anugerah ataupun ketika mendapatkan musibah, karena dia tahu jurus bagaimana ketika mendapat anugerah. Oh, inilah jurusnya, dalam Al-Quran diterangkan. Ketika kita dapat musibah, itu pun ada banyak diterangkan aturan-aturan dalam Al-Quran. Ada salah satu kejadian seketika orang menikmati rasa syukur. Kalau anugerah, kita gampanglah melaksanakan rasa syukur tersebut. Tapi ketika sakit, bagaimana kita mensyukuri sakit? Pernah ada seseorang yang datang melayat seorang ustadz yang sakit. Didapatkan ustadz tersebut sedang menyenandungkan seruling di rumah sakit, sehingga orang yang datang tersebut mengatakan, alhamdulillah ustadz sudah sembuh. Tapi ustadz tersebut mengatakan, belum, ana belum sehat, tapi ana menikmati sakit ini daripada, dia berkata dengan bahasa Sunda, tibatan humargung mending hahariringan, dah hariringan jeung margung oge angger panyakit mah siga kieu. Nah, akhirnya dia ketika mengatakan, aduh sakit, tapi dia tempelkan itu yang namanya seruling, dan jari jemarinya memijat lubang-lubang seruling itu, sehingga yang keluar bukan kalimat aduh sakit, bukan, tapi suara lantunan yang keluar dari seruling tersebut. Itu salah satu diantaranya, bukan tidak normal, tapi bagaimana ketika kita sakit menikmati rasa sakit tersebut agar sedikitnya rada mereda gitu sakit tersebut. Kemudian yang terakhir dalam kalimat la'alakum yarsyudun, agar kita menjadi orang yang terarah. Nah, disinilah kita merasakan target-target tersebut. Jadi ada 3 target dalam pendidikan di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah la'alakum yarsyudun. Maka dalam kalimat tersebut disebutkan dalam sebuah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, maka aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka aku akan mengabulkan segala permohonan hambaku jika dia memohon kepadaku. Akan memberikan apa yang dia minta, asal dia meminta kepadaku. Fal yastajibuli kalimatnya. Fal yu'minu bi, tapi dengan persyaratan harus percaya penuh kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita tersebut. Maka dari ayat yang terakhir kalimatnya disebutkan la'alakum yarsyudun, agar kamu menjadi orang yang terarah. Jadi kita bisa terarah, ada persyaratannya, yaitu dengan memohon doa, berdoalah kepada Allah sehingga segala aktivitas yang kita lakukan akan terarah. Dan saya yakin kita selalu mendawamkan, membiasakan doa-doa harian, karena doa-doa itulah yang akan menjadikan kita menjadi gerak langkah segalanya akan terarah, karena kita sebelum melaksanakan sebuah aktivitas selalu mengawalinya dengan doa. Tapi ada orang yang merasakan, oh aku banyak sih berdoa, belum ada satupun
doa yang dikabulkan oleh Allah. Apakah tidak sesuai dengan ayat ini? Kata ayat tadi, apapun permintaan akan aku kabulkan. Tapi aku nggak pernah beribadah, berdoa, doanya belum diijabah. Bukan doa yang tidak turun, bukan doa yang tidak dijabah. Mungkin kitanya yang salah. Barangkali kalau digambarkan seperti air mengalir dari keran, airnya dialirkan melalui keran, tapi yang menampung air tersebut itu yang salah. Barangkali tempatnya bocor atau mungkin kotor dengan berbagai hal, tidak mungkin air itu bisa dimanfaatkan walaupun itu keluar langsung dari air yang jernih dari sebuah keran. Karena kotornya atau karena bocornya tempat yang jadi penampungan tersebut, maka tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan. Mungkin itu kalau digambarkan kenapa doa kita terasa belum dikabulkan. Bukan doa yang belum dikabulkan, tapi justru kitanya yang memohonnya mungkin kurang tepat dan tempatnya barangkali kurang pas. Demikianlah barangkali yang saya sampaikan tentang Ramadan bulan tarbiyah. Maka disitulah kita menjadikan sesuatu yang mendidik bagi kita. Dengan Ramadan itu menjadikan 3 hal, kita menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, kemudian menjadi orang yang pandai bersyukur akan nikmatnya, dan yang ketiganya menjadi orang yang tetap terarah dalam segala aktivitas. Demikian yang saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.